Salam cinta dan bahagia sahabat semuanya. Selamat menikmati hari ini Ramadan ke-15. Saya dan sahabat-sahabat teman ngopi melakukan bakti sosial di Yogyakarta. Ini masih di Yogyakarta dengan panti asuhan Miftahul Najah. Miftahul Najah. Nah, ini masih pakai kaos ini. Bener ya spellingnya? Miftahun Najah. Nanti ditulis di teks ini supaya nggak salah. Masih pakai kaos ini, carrying change everything. Nah, biar kelihatan. Oke. Nah, carrying change everything. Nah, ini kaos kita dan slogan kita untuk bakti sosial. Nah, ini teman-teman juga belum mandi, saya juga belum mandi, makanya mukanya masih lecek. Tadi habis gerimis juga hujan-hujan, terus sedikit capek juga. Ini masih pakai kaos ini. Nah, ini kaosnya masih dipakai. Nah, belum mandi, kucel, tapi bahagia, ya kan? Oke, kita lanjut untuk renungan Ramadan hari ke-15 ini. Tadi di sela-sela bakti sosial karena kami melihat anak-anak panti yang begitu bahagia dari panti yang jumlahnya 30 anak tadi, kita naikin odong-odong. Karena sebelumnya kita bingung kan mau sewa angkot, di Jogja nggak ada angkot. Sewa mobil bak kok kayaknya tidak manusiawi. Makanya kemudian kita sewakan odong-odong yang gerbongnya itu muat 30 anak. Nah, tadinya kita pikir kan karena anak-anak sekelas SD gitu jadi odong-odong oke lah. Ternyata yang dihadirkan itu SMP, SMA atau SMP? SD, SMP, tapi kan sudah besar-besar. Nah, kita kira kan mereka nggak seneng naik odong-odong. Ya malu lah kita pikir. Malu kan kita pikir karena naik odong-odong dari panti asuhannya ke Bakmi Jawa Pak Di Bambang. Nah, ternyata tadi pada saat naik, Evi, Bunda dan Mami itu naik odong-odong dan mereka itu lebih senang daripada anak-anaknya. Gitu. Mereka itu lebih excited naik odong-odong. Mengitari ring road itu odong-odongnya, mengitari ring road. Dan mereka lebih excited. Tapi ketika anak-anaknya ditanya, tadi ternyata excited juga, senang gitu, tepuk tangan senang. Mungkin selama ini nggak pernah naik odong-odong gitu kan, naik odong-odong karena hanya ada di pasar malam kalau di Jogja itu. Kalau di Jakarta kan biasanya muter komplek gitu. Nah kalau di sini itu pasar malam naik odong-odong. Oke, di sela-sela tadi saya teringat filosofi Jawa, di mana ada tahapan bagi seseorang itu untuk menjaga jarak terhadap orang-orang toksik. Nah, di Jawa itu ada filosofi yang bunyinya adalah ngalah, ngalih, ngamuk. Nah, ada 3 tahapan. Ngalah, ngalih, ngamuk. Tahapan pertama itu adalah ngalah. Kalau saya berkonflik, saya berhadapan dengan orang toksik, ngalah. Ngalah itu adalah, ya sudah, tidak mau berantem, tidak mau berdebat dan diam. Ngalah. Nah, ketika posisi ngalah itu si toksik ini tetap aja ngoceh, tetap aja ngajak berantem, tetap aja mengajak konfrontasi, maka masuk fase kedua. Ngalih. Ngalih itu menghindar. Jadi setelah ngalah, ada ngalih. Ngalih itu adalah menghindar. Menghindar itu ada bermacam-macam. Menghindari pertemuan, menghindari percakapan, menghindari interaksi, menghindari hal-hal yang bersifat tatap muka gitu. Atau bahkan menghindari akun-akun yang juga bersifat toksik. Blokir orang, kemudian delete akun dan segala macam. Itu ngalih. Jadi kalau filosofi Jawa, orang itu tidak akan langsung melakukan ngalih. Ngalah pertama. Ngalah.
ngalah sudah, tetap saja ada konfrontasi, maka memilih untuk ngalih. Ngalih itu memisahkan diri, menghindar, tidak bertatap muka, tidak bicara, dan segala macam. Jadi ngalih. Nah, di tahap selanjutnya, itu kalau ngalih sudah, ngalah sudah, tetap aja konfrontasi, kemudian ngalih, tetap aja konfrontasi, maka masuk tahap berikutnya, ngamuk. Jadi nggak ujuk-ujuk ngamuk. Kalau filosofi orang Jawa, nggak ujuk-ujuk ngamuk, nggak ujuk-ujuk marah-marah, tidak ujuk-ujuk memberikan sebuah pendapat, tidak ujuk-ujuk itu tiba-tiba ya, bagi teman-teman yang nggak tahu ujuk-ujuk. Tidak tiba-tiba kemudian melakukan perlawanan misalnya. Tetapi tadi, ngalah, mengalah, ngalih, menghindar, kalau itu masih ada ya ngamuk, nggak ada jalan lagi. Ngamuk itu bukan berarti kemudian mengajak berantem, bunuh-bunuhan, itu ya enggak. Kemudian jambak-jambakan rambut, itu enggak. Itu hanya ada di film India. Atau kemudian ngamuknya di media sosial, nulis status gitu ya, enggak juga. Tetapi memberikan satu pendapat atau opini terhadap apa yang terjadi dengan dirinya. Nah, itu adalah ngamuk. Ngalah, ngalih, ngamuk. Nah, bagi saya ini adalah filosofi yang indah atau sebuah semboyan hidup, pelajaran hidup yang indah. Agar apa? Agar kita belajar dan melakukan refleksi tidak tiba-tiba ngamuk. Dan ini terjadi tidak hanya terhadap sesuatu yang kita hadapi secara reaktif. Terhadap pendapat orang misalnya. Kalau saya tidak setuju dengan pendapat orang, saya tidak akan tiba-tiba ngamuk. Saya akan ngalah. Ngalah itu adalah membenarkan pendapat itu. Oh ya, pendapatmu benar. Oh ya, kamu adalah benar. Agamamu benar misalnya, atau Tuhanmu benar. Atau kamu dalam posisi yang benar. Gitu. Nah, itu adalah ngalah. Tidak tiba-tiba ketika ada pendapat orang yang berlainan dengan saya, kemudian saya ngamuk. Saya nyalain orang itu, saya menyesatkan orang itu, kemudian saya menghina, menghujat orang tersebut. Tidak tiba-tiba ngamuk. Tapi ngalah dulu. Kalau sudah ngalah, kemudian pendapat itu pun muncul berkali-kali dan tidak saya setujui juga, maka saya ngalih. Ya, nggak usah dibaca, skip saja, scrolling saja, kan ngalih. Nah, kalau itu pun masih terjadi, ngalih itu masih terjadi, ya kemudian mau tidak mau terjadi fase ngamuk. Ngamuk itu bukan, sekali lagi, bukan marah-marah ya. Memberikan pendapat atau memberikan argumentasi dari apa yang kita punyai tentang satu gagasan. Nah, sebetulnya kan ini juga indah kalau terjadi di masyarakat yang tiba-tiba ngamuk di jalanan atas sebuah gagasan, sebuah ide, sebuah kebijakan dari pemerintah misalnya. Ketika pemerintah atau peraturan mengeluarkan satu kebijakan, tiba-tiba ngamuk terlebih dulu. Kenapa? Karena tidak ada fase pertama untuk ngalah. Nah, ngalah ini kan bukan berarti diem. Ngalah melakukan satu refleksi. Melakukan satu uji pikir. Oh, jangan-jangan saya yang salah, jangan-jangan saya yang keliru gitu. Kalau kemudian itu sudah, kita coba ngalih dulu. Kita menghindar, kita ngalih untuk melihat sudut pandang yang berbeda. Kita ngalih, kita mengambil satu sudut yang berbeda, kita ngalih. Nah, ketika ngalih ini pun tidak dapat menyelesaikan satu masalah, baru kemudian bicara, baru kemudian ngamuk. Nah, ini kan nggak tiba-tiba kan, ngamuk atau bicara atau mengemukakan satu hal yang harus kita ungkapkan, itu tidak terjadi di awal, tidak terjadi di satu peristiwa sehingga reaksinya adalah ngamuk. Reaksinya adalah marah, reaksinya adalah bicara, reaksinya adalah memberikan satu
semprotan gitu, hujatan, nyinyiran dan segala macam. Kan enggak. Jadi menurut saya ini indah ketika kita mengawalinya dengan ngalah. Kemudian kalaupun ngalah sudah kita lakukan masih terjadi, yuk coba untuk ngalih. Ketika ngalih masih terjadi, ya kita bersiap untuk ngamuk. Sekali lagi ya, ngamuk itu bukan ngajak berantem, bukan ngajak marah-marah, tetapi mengemukakan pendapat. Karena pendapat, gagasan, ide itu hak setiap orang. Dan kita berhak untuk mengemukakan itu. Tetapi sebelum kita menggunakan hak bicara kita, sebelum kita menggunakan hak gagasan atau bantahan dari sebuah argumentasi, ya mari kita lakukan dari langkah ngalah dulu. Supaya kita tahu dan kita juga belajar melihat sudut pandang yang lain dengan ngalih. Baru kemudian bicara. Nah, demikian sahabat-sahabat semuanya di Ramadan hari ke-15 ini. Semoga kita dapat memetik hikmah dari filosofi Jawa ini. Ngalah, ngalih, ngamuk. Salam cinta dan bahagia.